يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان وأخوات في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia segala pujian hanyalah milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkesempatan dan memiliki waktu luang untuk dapat kita menjalankan perintah, menjauhi larangan. Pada kesempatan berbahagia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan, keteguhan hati kita untuk kita senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, berjalan di atas agamanya dan diwafatkan di atas sunnah nabinya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullahi wasallamuhu alaihi beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini kembali insyaallah kita akan meneruskan pembahasan pelajaran kita dari bab kesabaran. Bab kesabaran yang demikian penting ada pada setiap seorang hamba. Seseorang yang tidak penyabar, maka dia akan menjadi seorang yang pemarah. Padahal orang yang memiliki sifat penyabar, kelemah lembutan, tentu lemah lembut dan kesabaran dua hal yang sama. Orang yang lemah lembut, maka tentulah dia penyabar. Salah satu sifat yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi katakan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Ashaj ibnu Qais. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fika khaslatan yuhibbuhumallah, al-hilmu wal anah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat pada dirimu wahai Ashaj dua sifat yang Allah amat mencintainya. Karena dua sifat tersebutlah Allah cinta padamu. Allah mencintai hambanya. Yang pertama kata Nabi SAW, al-hilmu, al-halim.
orang yang lemah lembut, orang yang penyabar, orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Tentu sifat marah, sifat yang melekat pada tabiat semua manusia, Pak, ada. Dan marah tidak secara mutlak dilarang dalam agama, tidak. Ada situasi. Di situ memang kita harus marah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa situasi marah. Meski pada kesempatan lain Nabi melarang sahabatnya, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu akan masuk sorga, kata Nabi. Bagimu sorga. Akan tetapi bukan berarti Nabi nggak pernah marah. Nabi apabila melihat kemaksiatan di hadapannya atau dilanggar batasan-batasan Allah, kemarahannya nggak bisa ditutupi. Kemarahan beliau nggak bisa ditutupi. Nampak jelas pada raut wajahnya kalau Nabi melihat batasan Allah dilanggar. Artinya marah satu sifat. Tergantung bagaimana pendekatan kita. Dia bisa menjadi tercela, bahkan dia bisa menjadi terpuji. Itu sifat marah. Akan tetapi tentu seseorang penting memiliki sifat al-halim, lemah lembut. Meski demikian, Nabi orang yang sangat lemah lembut. Kata Allah, kalian merasa takjub dengan jumlah yang amat besar. Karena dalam sejarah peperangan Nabi, pasukan beliau nggak pernah sampai 12.000. Dalam sejarah peperangan beliau, nggak pernah pasukannya sampai sebanyak 12.000. Perang Badar paling berapa orang? Gelintir malah bahkan. Perang Uhud nggak genap 1.000. 1.000 pulang 300. Begitu terus keadaannya. Nah, jumlah dalam perang Hunain sangatlah besar. Sehingga sebagian sahabat melihat mereka takjub dengan jumlah yang nggak mungkin dikalahkan pada kesempatan kali ini. Tapi Allah menguji, kemudian tunggang langgang pasukan kaum muslimin. Cerai-berai pada peperangan Hunain. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengumpulkan mereka yang sudah nggak fokus lagi berperang, Pak. Udah kocar-kacir, pasukan berantakan. Waktu itu ada di sekitar Nabi 80 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali. Ada 80 laki-laki di sekeliling Nabi SAW. Waktu itu Nabi naik menunggangi seekor baghlun. Baghlun itu blasteran kuda sama keledai. Lahirlah baghlun. Itu binatang tunggangan, gak bisa lari cepat. Gak bisa lari cepat. Kenapa Nabi ada kuda tapi pakai baghlun? Itu menunjukkan keberanian Nabi SAW. Dalam perang itu, Nabi bukan ingin lari. Kalian sebagian orang kan kalau perang kan milih kudanya yang cepat. Kalau kabur biar duluan. Kan gitu Pak ya. Dicari kudanya yang sehat, kagak pincang. Nanti kalau situasi berubah, dia bisa lari cepat duluan. Nabi dahulu ketika perang Hunain sengaja pakai baghlun. Biar nggak bisa lari itu binatang. Begitu masuk perang, begitu masuk di tengah pasukan musuh, udah berperang sampai selesai. Sampai Allah menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah dalam peperangan itu. Itulah keberanian Nabi SAW. Nggak ada niatan untuk meninggalkan peperangan dalam setiap berperang. Nah, terjadilah peperangan yang demikian hebat karena suku Hawazin dikenal dengan suku yang sangat tertib Pak kalau perang. Jadi kalau perang runut dia. Dia punya strategi yang sangat hebat. Dan dikenal para pemanah yang mahir itu dari suku Hawazin. Cara berperangnya sangat tertib dia. Ya. Jadi Nabi SAW betul-betul mempersiapkan dalam perang tersebut. Singkat cerita, peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin dan beliau mendapatkan harta ghanimah yang sangat besar pertama dalam sejarah. Beliau mendapatkan ghanimah kurang lebih ada 6.000 tawanan, Pak. Mulai dari kaum wanita, anak-anak itu dikumpulkan sampai 6.000 orang. 6.000 orang banyak. Itu 6.000 tawanan. Itu kalau dijadikan budak semua nilainya luar biasa.
Karena peperangan hari itu seperti itu. Yang kalah maka menjadi tawanan dan menjadi budak. Itu hukumannya. Nabi pun mendapatkan ghanimah 4.000 uqiyah perak. Jumlah yang sangat besar. Beliau mendapatkan 24.000 ekor unta. 24.000. Bukan jumlah yang sedikit. Kalau harga unta rata-rata hari ini 50 juta, Pak. Kali 24.000, berapa miliar, Pak? Bisa ratusan miliar. Beliau mendapatkan harta ghanimah 40.000 ekor domba. Dinar dan lain sebagainya. Nabi kumpulkan kemudian harta ghanimah di daerah bernama Ji'ranah. Akhir dari batas haram, Pak, ya. Kita sering dengar Ji'ranah. Itu orang kalau biasanya mau umroh berkali-kali itu ke daerah itu dulu tuh. Keluar dulu dari tanah haram. Yang mau umroh berkali-kali itu biasanya begitu. Nabi kumpulkan harta ghanimah di sana, Nabi berangkat ke Taif untuk menundukkan kabilah yang ada di Taif. Dan demikian seterusnya, disinilah permasalahan dimulai. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersamanya 2.000 pasukan mu'alaf semua. 2.000 mu'alaf. Jatuh kota Makkah Ramadan, bulan Syawal, perang di Hunain. Jadi masih seumuran jagung tuh, Pak. Orang masuk Islam baru seumuran jagung. Inilah peran yang kita pelajari hari ini. Salah satu dari mustahik zakat mal. Itu siapa, Pak? Mu'alaf. Orang 8 asnaf yang berhak menerima zakat mal kita. Salah satunya adalah mu'allafatu qulubuhum. Orang yang memang harus, orang yang masih dalam proses dilembutkan hatinya. Karena baru masuk Islam. Maka Allah memasukkan mereka salah satu dari 8 asnaf. Sebab mereka masih perlu dilembutkan hatinya. Sehingga mereka bisa membaur dan menerima Islam sepenuhnya. Itulah yang ada di benak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah ghanimah di hadapan seluruh sahabatnya, disaksikan oleh seluruh sahabatnya. Disaksikan oleh seluruh sahabatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan kepada Abu Sufyan 100 ekor onta. Hadiah dari Nabi. Wahai Abu Sufyan, buat antum 100 ekor onta. Dipanggil anaknya Muawiyah, wahai Muawiyah, buat antum 100 ekor onta. Ya. Dan banyak sahabat dan tokoh-tokoh besarnya orang-orang Quraisy oleh Nabi SAW diberikan hadiah dalam jumlah yang sangat luar biasa. Tentu Nabi SAW memiliki tujuan. Ini kalau pemimpinnya sudah bisa dipegang, urusan anak buahnya itu gampang. Itulah politik Nabi SAW. Ya, dalam menguasai suatu daerah, cukup kepala sukunya dipegang. Maka secara umum, semua yang ada di belakangnya akan mengikut kepala sukunya. Maka Nabi berikan hadiah pembagian ghanimah kepada Abu Sufyan sekian ratus ribu, 100 ekor unta, ini 100 ekor unta, dan demikian, dan seterusnya. Sampai ghanimah itu kemudian habis. Di hadapan 10.000 sahabatnya yang berangkat dari Madinah, mereka nggak dikasih apa-apa oleh Nabi SAW. Mereka menyaksikan Nabi membagikan itu 100 ekor. Ini sahabat yang dari Madinah nunggu, Pak. Nunggu dipanggil oleh Nabi SAW. Sampai ghanimah itu habis, mereka nggak dapat bagian. Sahabat yang sudah kokoh keimanannya, tentulah mereka akan terima dengan pembagian Nabi SAW. Tapi mereka yang ada penyakit dalam hatinya, tidak tahan, menahan, tidak mampu lagi menahan lisannya. Terucaplah Nabi mentang-mentang ketemu sama kabilahnya sendiri. Dia bagi-bagiin semua. Ya kan, orang Mekah, Pak. Nabi orang Mekah. Mulailah terucap mentang-mentang sesama orang Mekah. Dia dapat ini, dapat itu, kita kagak. Mulai, Pak, ada ucapan seperti itu.
Kemudian terucap lagi katanya disebutkan. Faqala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Demi Allah ini pembagian gak ada adil-adilnya sedikit pun. Gak tahan di belakang ngomong. Gak berani di depan Nabi. Terucap kalimat itu terdengar oleh Abdullah ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Demi Allah saya laporkan kepada Nabi SAW apa yang engkau ucapkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah saya laporkan kamu terhadap apa yang engkau ucapkan. Fa'ataitu fa'akhbartuhu bima qala. Kemudian aku menghadap Nabi SAW dan menceritakan apa yang baru saja dia dengar. Ada salah seorang yang nyeletuk bahwa pembagian Nabi enggak ada adil-adilnya sama sekali. Justru orang-orang yang anak baru kemarin masuk Islam, Pak, dapat 100 ekor. Lah kita ini udah puluhan kali ikut perang bersama Nabi. Sejak perang Badar sampai sekarang itu udah berapa puluh peperangan sudah. Mereka merasa Nabi nggak adil. Udah 2000 orang kemarin perang bikin kacau. Belum ada kontribusi apapun. Baru hitungan hari mereka masuk Islam. Kenapa mendapat keistimewaan sedemikian rupa di sisi Nabi SAW dalam bentuk pemberian ghanimah? Dalam bentuk pemberian ghanimah. Maka nggak tahan adalah yang mengucap demikian oleh Abdullah ibnu Mas'ud dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah ada yang ngomong begini begitu saat Anda membagikan harta ghanimah. Seketika raut wajah Nabi SAW berubah. Memerah wajah beliau, digambarkan saking merahnya. Pak, disebutkan seperti sepuan berwarna merah. Antum tahu sepuan, Pak? Ya, apa ya? Pewarna bubuk itu, Pak ya. Pewarna bubuk biasanya orang untuk mewarnai pakaian dan kain. Digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud seketika wajah Nabi merah seperti sepuan. Menandakan apa, Pak? Marah yang luar biasa. Seorang Nabi dikatakan nggak adil. Kalau seorang Nabi dikatakan nggak adil, lantas siapa yang adil di antara manusia hari itu? Dan Nabi bisa melakukan apapun Pak saat itu. Siapa yang bisa menghalangi Nabi SAW untuk menumpahkan darahnya? Nggak ada. Nabi orang yang paling berkuasa saat itu. Nabi tinggal instruksikan salah seorang sahabatnya eksekusi. Nggak butuh lama, Pak. Bahkan dalam kesempatan yang lain, para sahabat menawarkan dirinya. Ketika dalam kesempatan yang sama, Nabi membagi kesempatan yang berbeda, Pak, maksudnya. Dalam peristiwa yang berbeda. Disebutkan ketika Nabi membagi-bagikan ghanimah, kalau itu lebih parah lagi, Pak, langsung. Ketika Nabi membagikan, nyeletuknya di depan Nabi. Ya Rasulullah, i'dil fa innaka lam ta'dil. Itu orang mengatakan, ya Rasulullah, adillah antum. Antum nggak adil baginya. Kalau tadi masih ngomong di belakang, kalau ini ngomong di depan. Sahabat Khalid ibnul Walid yang dengar, ya Rasulullah, antum ngizinin orang penggal, saya penggal. Antum bilang, antum tinggal instruksi aja. Antum tinggal bilang penggal nih orang, saya yang menggal ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan. Lihat. Dalam keadaan semacam itu, beliau seketika, ya, ini amarah yang luar biasa, seketika menjadi dingin. Anda bisa bayangkan, ya nggak usahlah mengandai-andai seperti, tentulah salah satu dari bentuk konsekuensi kehidupan kita adalah ujian. Bahkan Allah tidak melepas nabinya dari ujian. Allah terus menguji nabinya dengan kaumnya. Dengan kaumnya. Dalam peristiwa Hunain inilah ada peristiwa terkenal pula yang masyhur disebutkan dalam hadis ketika Nabi melintas sebuah pohon bidara, pohon sidr, Pak. Ini orang-orang yang mu'alaf baru kemarin masuk Islam.
mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di pohon inilah orang-orang Arab dahulu bertabarruk, ngalap berkah. Pedang mereka, panahnya, baju besinya, itu digantungin, dicantolin di pohon bidara itu. Ya supaya saktilah tuh peralatan perang." Intinya begitu. Begitu melewati pohon bidara yang lain, mereka katakan, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau buatkan pohon bidara ini tempat kita menggantung persenjataan juga?" Pak, itu kan syirik berat, Pak. Tapi Nabi memakluminya. Karena mereka orang yang baru saja kemarin masuk Islam. Tapi waktu itu tidak bisa ditutupi bagaimana reaksi Nabi mendengar kalimat syirik. Ini tahun 8 Hijriah, Pak ya. Tahun ke-10 Nabi meninggal dunia. Ini kan ibarat puncak tauhid ini sedang berada di atas. Kemudian ada ucapan di tengah sahabatnya yang memang baru saja masuk Islam. "Ya Rasulullah, tidakkah engkau buatkan pohon ini sebagai pohon keramat sehingga kita bisa menggantungkan peralatan perang di pohon tersebut?" Kata Nabi, "Allahu Akbar." Nabi sampai takbir, Pak, kaget. Ya, terkejut ucapan itu terucap. Apa kata Nabi SAW? "Kalian mengatakan seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada nabinya Musa." Persis kata Nabi. Dulu Bani Israel juga minta kepada Musa untuk dibuatkan sesembahan seperti orang-orang yang banyak menyembah. Itulah para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini hadis luar biasa bagi kita. Yang kita tentu setiap dari kita yang memiliki problematika kehidupan masing-masing, Pak. Ya, beda-beda. Berat ringannya beda-beda. Level dan kadarnya nggak sama. Tapi setiap kita menghadapi permasalahan dalam hidup, dan itu konsekuensi kehidupan. Kita berada di tempat hari ini dunia, tempatnya bala, tempatnya musibah. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah tersebut. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, ma yazalul bala bil mu'minin wala mu'minatin fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallah wa ma'alaihi khati'ah." Kata Nabi SAW, yang namanya mukmin dan mukminah akan selamanya Allah uji. Apakah Allah mengujinya dengan dirinya, yang diuji dirinya? Apakah Allah mengujinya dengan anak-anaknya? Allah menguji seseorang dengan anak-anaknya, Pak. Ya, terkadang kita menghadapi ya anak yang memang jauh dari harapan kita, tapi itu ujian. Yang memang dengan sengaja Allah menguji orang-orang beriman dengan anak-anaknya. Tentulah orang tua masing-masing memiliki ekspektasi harapan pada anak-anaknya. Ingin anaknya jadi ini ingin anaknya jadi itu. Akan tetapi Allah terkadang mengujinya di situ, Pak. Tidak sesuai dengan harapannya. Berapa banyak ustadz yang punya anak, anaknya tidak seperti dirinya. Terkadang anaknya ngambil jalur lain jauh darinya. Pak, contoh paling besar Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ternyata diuji oleh Allah dengan anak yang tidak sesoleh dirinya, Pak. Apa kurangnya doa seorang nabi? Apa kurangnya kesabaran seorang nabi? Apa kurangnya pendidikan dia seorang nabi kepada anaknya? Apa kurangnya, Pak? Perfect lah kita bilang. Lihat, tapi Allah menguji Nuh dengan anaknya. Allah menguji Lut dengan istrinya. Seperti itulah Allah menguji orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita sadar bahwa semua itu adalah bentuk ujian dari Allah, maka seharusnya kita bisa menghibur diri kita, Pak. Ya. Dan kita berusaha kemudian ridho dan rela dengan bentuk ujian seperti itu. Fi nafsihi wa waladihi wa malihi, dan dia diuji dengan hartanya. Diuji dengan anaknya, diuji dengan hartanya. Kata Nabi, sampai kelak nanti berjumpa dengan Allah, dia nggak bawa lagi dosa. Tuh dosa udah gugur di masa kehidupannya. Tentulah jauh lebih ringan kita digugurkan dosa di dunia
ketimbang dosa kita digugurkan di akhirat, Pak. Karena Allah punya cara berbeda. Menggugurkan dosa seorang hamba di dunia beda dengan cara Allah menggugurkan dosa hambanya di akhirat, beda. Kalau Allah menggugurkan dosa hambanya di akhirat yaumul qiyamah, Pak, di neraka. Cara Allah menggugurkannya di neraka. Cara Allah menggugurkan dosa seorang hamba dibersihkan dengan siksa. Kalau kita merenung sejenak, Pak, ujian, musibah yang menimpa diri kita di dunia hari ini jadi nggak berarti, Pak. Paling kita hanya nggak sesuai dengan harapan. Kita diuji dengan Allah dengan sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan. Jauh lebih ringan mana, Pak? Kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dengan kita disiksa nanti di hari kiamat. Jauh lebih ringan kita tidak mendapatkan apa yang tidak sesuai dengan harapan. Kita mendapatkan sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan jauh lebih ringan daripada kita diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya Nabi SAW mengatakan hatta yalqallah wa ma'alaihi khati'ah. Karena ujiannya yang demikian banyak sampai dia berjumpa dengan Allah, dosa-dosanya udah selesai, habis. Betapa nikmatnya. Dosa-dosanya Allah selesaikan di dunia, betapa nikmat. Nah, kalaulah hal itu kita sadari bahwa setiap ujian adalah sebab Allah menggugurkan dosa hambanya, maka disitulah kita seharusnya bisa bersabar. Kita azan terlebih dahulu. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para hadirin, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian tadi disebutkan hadis yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Adapun hadis yang kedua disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna 'idhamal jazaa'i ma 'idhamil bala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakhat. Hadis rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis yang kedua dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di situ Nabi SAW berkata, idza aradallahu bi 'abdihi khairan. Allah kalau menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan percepat hukuman dia di akhirat di dunia. Allah percepat hukuman akhiratnya di dunia. Itu kebaikan bagi seorang hamba karena seberat-beratnya hukuman dunia jauh lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Makanya Nabi mengatakan jika Allah menghendaki kebaikan, karena memang hukuman di dunia jauh lebih baik, lebih mending daripada hukuman di akhirat yang lebih berat, yang kita tidak sanggup. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siksa orang yang paling ringan nanti di neraka, Pak, siksanya Abu Thalib yang dipakaikan sendal terompah dari api yang mendidih otaknya, Pak. Itu paling ringannya siksa penduduk api neraka tuh. Kalau demikian dikatakan ringan, lah gimana beratnya? Makanya Nabi mengatakan sebuah kebaikan jika Allah menghukum hambanya di dunia dengan berbagai bentuk musibah. Jauh lebih baik ketimbang Allah menghukumnya kelak nanti di akhirat. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, dan apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah akan pending hukumannya biar nanti dihukum di akhirat. Ya, Allah jadikan gak banyak musibah menimpa dalam hidupnya. Gak ada ujian, Pak, dalam hidupnya. Allah ringankan. Ujian
tidak banyak menimpa dirinya, tapi bukan tanda kebaikan justru. Itu bukan berarti kemudian kita memohon kepada Allah, ya Allah, ujilah saya seberat-berat. Enggak, Pak. Timpakan pada saya musibah seberat. Enggak. Kita nggak diperintahkan untuk berdoa kepada Allah ditimpa musibah. Kita tidak dianjurkan meminta kepada Allah diuji. Enggak. Tapi kalau kita diuji dan tertimpa musibah, kita bersabar. Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersabar itu kita berharap pahala dari sabar. Dengan musibah itu kita meyakini, ya ini proses dirinya untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Allah akan menunda, akan memending. Sehingga Allah tuntaskan hukumannya nanti pada hari kiamat. Justru itu keburukan. Dan dalam hadis yang lain Nabi berkata, sesungguhnya besaran balasan, besaran pahala bergantung seberapa besar ujian. Makin besar ujian seseorang, maka disitulah makin besar pahalanya. Makin terasa ringan ujian seseorang, ya, maka itu indikasi ringannya pahala balasan yang Allah berikan. Itu mengapa musibah apapun yang menimpa diri kita, semua akan mudah kita lalui, Pak. Kalau kita mengingat hadis ini. Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya ujian. Makin besar ujian, makin besar pahala. Ringan ujian, maka ringanlah pahala. Dengan hadis ini kita menghibur diri, Pak. Ya. Terkadang ya banyaklah dalam kehidupan yang jauh dari harapan kita. Kita anggap itu ujian. Jauh dari harapan. Tapi kalau kita menyadari itu semua ujian dan kita bersabar, tentu dari setiap ujian punya tingkatan level yang berbeda-beda. Ya, yang paling banyak pahalanya yang levelnya paling tinggi. Dengan seperti itu, maka ujian terasa ringan, Pak, ya, untuk kita lalui. Ujian terasa ringan untuk kita lalui. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Tanda cinta kasih Allah kepada seorang hamba, Allah timpakan ujian. Tanda cinta kasih Allah, Allah uji hambanya. Jadi kalau dalam kehidupannya gini-gini aja, ada ujian tapi nggak signifikan, boleh kita bertanya, Pak. Jangan-jangan ya sebatas itulah cinta Allah. Karena Nabi mengatakan, bukti tanda cinta kasih Allah, Allah akan uji hamba. Bukti cinta kasih besar Allah kepada nabinya, Allah uji nabinya dengan ujian yang sangat berat, Pak. Itu tanda cinta Allah, Allah menguji nabinya. Bukan Allah membiarkan nabinya, enggak. Allah uji dengan berbagai ujian yang kita kagak sanggup, Pak. Kagak sanggup kita menahan bebannya. Pernah kita angkat dalam forum ini, Pak. Nabi kalau sedang terserang demam, Pak. Berapa, Pak, demamnya? 2 kali lipat pria dewasa. Kalau rata-rata kita demam 38 derajat Celcius, kita udah kagak karuan di badan, Pak. Nabi mengalami demam 79 derajat Celcius. 79 derajat, Pak. Kalau kita mah udah ditalkin, Pak. 79 nih, Pak, kita udah ditalkin. Katakan, Pak, la ilaha illallah. Udah meninggal kita. Itu ujiannya Nabi, Pak. Dan itu tanda cinta Allah kepada nabinya. Dengan ujian. Jadi kalau kita tertimpa musibah, langsung kita hibur diri, Pak, ya. Dan seketika kita ridho gitu loh. Ini udah ketetapan Allah. Dan memang cara seperti inilah Allah mencintai hambanya. Beda dengan cara kita mencintai keluarga kita. Kita buat senyaman-nyamannya, Pak. Apa yang mereka inginkan kita ada, kita kasih. Kita buatlah senyaman-nyamannya. Tapi beda cara Allah mencintai hambanya. Dibuat gak nyaman dia. Dengan berbagai ujian dalam kehidupannya. Tapi kalau kita menyadarinya, kita akan terhibur, Pak. Menjalani semua ketetapan yang Allah sudah tetapkan. Setiap orang tentu diuji.
Faman radiya falahu ridho. Kata Nabi, barang siapa yang ridho dengan ketentuan itu, rela dia, legowo hatinya, tetap lapang meskipun ujiannya berat. Bukan kagak pernah diuji, dia berusaha untuk melapangkan dirinya. Maka Allah pun ridho padanya. Karena dia ridho dengan ketetapannya. Tentulah Allah senang kalau ada seorang hamba ridho dengan apa yang ditetapkannya. Dan sebaliknya tentulah Allah akan marah. Ada seorang hamba yang ngelunjak, udah hidupnya ngegantung, begitu diuji dengan ketetapannya, nggak suka dengan ketetapan itu, maka Allah marah. Ketetapan yang sudah ditetapkan dan Allah Maha tahu, dia marah. Allah marah samanya. Itulah para hadirin, dua hadis Nabi SAW yang semoga bisa menemani perjalanan hidup kita, yang memang penuh dengan berbagai macam ujian dan cobaan, sehingga kita menjadi seorang yang penyabar, orang yang memiliki sifat halim, lemah lembut, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Barangkali jika ada pertanyaan, silakan. Silakan. Di dunia gimana, Pak? Iya, berat. Iya. Baik. Tentunya manusia, Allah tidak menguji seseorang kecuali Allah mengetahui dia mampu melaluinya. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani seseorang sesuatu yang sejak awal dia kagak mampu kerjakan. Allah nggak akan wajibkan seseorang, Pak, terbang ke atas langit, karena Allah tahu manusia nggak bisa terbang. Tapi Allah wajibkan ini dan itu, sholat dan lain sebagainya, karena Allah Maha tahu dia mampu kerjakan. Kalau dia tidak bisa melewatinya bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia tidak bersabar. Ketika Allah menimpakan suatu musibah, Allah Maha tahu, itu dia bisa lakukan. Gak mungkin Allah menimpa sesuatu yang secara asal manusia tidak mampu menghadapinya, gak mungkin. Dia bukan tidak mampu, akan tetapi dia tidak sabar. Itu yang terjadi. Nah, apakah ada cara lain tentunya? Dia menggugurkan dosa, tentu banyak cara-cara lain. Tadi kita sampaikan bahwa musibah, ujian, itu konsekuensi kehidupan. Kita berada di kehidupan yang memang isinya ujian. Kita selesai dari ujian yang satu, sudah menunggu kita ujian yang lain di sana. Terus sampai kita nanti berakhir kehidupan kita di dunia. Baru selesai kita diuji dengan harta, di depan sudah menanti ujian anak. Demikian seterusnya. Tadi kita katakan, kita lihat dalam hadis, Nabi diuji sejak awal di kota Makkah, Pak, 13 tahun lamanya menghadapi kaumnya. Sampai tahun ke-8 Hijriah, maka saya singgung tadi pada kajian, pada tahun 8 Hijriah, ini kan Nabi sebentar lagi berakhir hidupnya di dunia, Pak. Masih diuji sama Allah dengan kaumnya. Tidak lantas kemudian, ya perjalanan dakwahnya menjadi mulus di tahun-tahun terakhir, enggak. Ini kan di tahun-tahun terakhir. Masih aja terjal, ujian dakwah beliau masih juga terjal. Tentu banyak amalan yang menggugurkan dosa-dosa, Pak. Ya, sholat 5 waktu seperti ini yang kita laksanakan. Itu digambarkan oleh Nabi seperti orang yang mandi di sungai deras, airnya mengalir 5 kali sehari. Digugurkan dosa-dosanya. Boleh jadi dengan amalan-amalan itu yang konsisten. Dan perbandingan antara kemaksiatan dan kebaikan yang dikerjakan, jauh lebih banyak kebaikan, boleh jadi kemaksiatannya habis dosa-dosanya dengan cara tanpa dia diuji. Akan tetapi sekali lagi, bahwa ujian adalah konsekuensi yang nggak bisa kita hindari. Orang terbaik, yang paling mulia, yang paling dicinta Allah itu saja diuji.
Dan Allah katakan dalam kitabnya, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira setelah dia memproklamirkan dirinya, saya mukmin, lantas Allah biarkan begitu saja tanpa diuji? Oh, keliru. Kalau dia beranggapan demikian, keliru kata Allah. Setelah dia mengatakan beriman, justru disitulah titik dia akan mulai ditimpa dengan ujian. Allahu a'lamu bishawab. Silakan Pak. Gimana Pak? Sahabat? Oh, sabar. Oh iya, baik. Iya, baik. Iya. 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 Baik, pertanyaan yang pertama terkait dengan sabar. Kata Nabi, innamas sabru inda sadmatil ula. Kata Nabi dalam hadis bahwa yang disebut dengan sabar itu adalah menahan diri pada benturan pertama. Jadi kalau dia bisa menahan diri setahun kemudian, ya bukan sabar. Kalau itu mah memang ya sudah seyogianya Pak ya. Masa udah setahun masih juga marah-marah? Masa udah setahun belum juga redo? Kalau dia udah setahun kagak redo, nggak normal justru. Tapi yang namanya sabar yang disebutkan keutamaannya sekian banyak. Ya, dalam bab sabar ini entah berapa hadis sudah kita sebutkan. Itu adalah kesabaran menahan diri pada benturan pertama. Suatu musibah. Pada benturan pertama. Sehingga mereka yang bersabar setelah beberapa waktu kemudian, maka bukan kesabaran yang dimaksud. Ya tentu dia nggak mendapatkan keutamaan sabar yang disebutkan sedemikian hebatnya Pak. Ya. Sampai kata Nabi SAW, wa ma'u'tiya ahadun ata' khairan wa awsa' minas sabri. Allah nggak pernah beri pemberian kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih lapang dari kesabaran. Luar biasa. Jadi mereka yang bersabar kemudian nanti di benturan pertama dia amarah di situ yang dominan, maka dia tidak mendapatkan pahala sabar. Itu yang pertama. Apa perbedaan antara ghadab dengan al-ghaidha sebagaimana disebutkan dalam firman Allah wal kaziminal ghaidha wal afina aninas. Yang dikatakan orang-orang yang bertakwa, ya. Yang Allah janjikan sorga padanya diantaranya wal kaziminal ghaidha wal afina aninas. Apa perbedaannya secara spesifik antara ghadab? Ghadab marah, ghaidha juga marah. Ya, ini mungkin jadi PR saya insyaallah taala Pak. Kita akan jawab pada pertemuan berikutnya secara bahasa apa yang membedakan antara ghadab marah dengan ghaidha yang artinya juga marah. Ya, kenapa di sini digunakan kalimat itu, di sana digunakan kalimat yang berbeda. Allahu a'lamu bishawab. Kita perlu buka lagi tafsirnya dan insyaallah kita akan jawab pada kesempatan berikutnya biidznillah. Itu barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup subhanakallah bihamdika, syahadu alla